Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan unboxing, review, dan juga test cut circular saw dari Ryu tipenya RCS 185-2. Ayo kita unboxing. Nah Sobat ABS, mungkin teman-teman sudah melihat banyak sekali reviewnya circular saw ini di YouTube maupun di sosial media yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan mereviewnya secara detail, secara teknikal dan teori, tapi saya akan memberikan perspektif saya atau pandangan saya mengenai produk circular saw yang satu ini. Karena saya awal sekali dulu juga menggunakan circular saw dari Ryu, kemudian muncul yang seri kedua. Tapi ini adalah seri kedua juga, tapi kayaknya sih sudah banyak improvement ya kalau saya lihat sekilas dari body atau dari boxnya ini. Nah sekarang saya buka dulu, tapi nanti kita akan membahas tentang tiga hal ya. Yang pertama itu spesifikasinya, kemudian build quality-nya, dan ketiga itu saya akan membahas tentang layak atau tidaknya circular saw ini dibandingkan dengan harganya, apakah harganya di atas kualitasnya atau kualitas di atas harganya dan sebagainya. Artinya ada kesimpulan di situ, jadi ada kesimpulan yang ketiga. Oke ya, yang pertama kita buka dulu. Ini sorry banget ya kalau ada suara berisik-berisik gitu, soalnya banyak tukang lagi ngerjain di daerah sekitaran workshop saya ini. Jadi ada suara gerinda, ada suara orang mukul-mukul, dan sebagainya. Ini produknya. Kemudian perlengkapan di dalam boxnya ini, kita punya satu buah set pisau dan lain-lainnya. Kemudian ada tambahan carbon brush dan buku manual serta garansi. Oke, jadi ada tiga ini di dalam satu paketnya ini. Kemudian untuk spesifikasinya, yang pertama pisaunya ini 7 inch atau 185 mili. Kemudian no load speednya itu 4500 rpm dan 1300 watt untuk dayanya. Kemudian dia dipakai untuk 220 volt 50 Hz listriknya. Dan untuk lebih lanjutnya, untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini bisa dideketin kameranya. Modelnya RCS 185-2. Kemudian inputnya 1300, no load speednya 4500, 185 mili atau 7/4 inch, 63 mili, maksimal kapasitas potong di 90 derajat, maksimal kapasitas potong 45-nya 40 mili, dan beratnya 4,5 kg. Mungkin berat keseluruhan ya sama boxnya ini. Nah itu dia adalah spesifikasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya di 1300 watt listrik rumah atau PLN-nya 1300 apakah bisa apa enggak, nanti saya tes juga menggunakan wattmeter, tapi ini tidak menjadi acuan ya. Bisa saja banyak faktor di rumah kalian tuh sama-sama 1300 jeglek atau ngetrip, itu banyak faktornya, nggak hanya karena maksudnya masing-masing rumah itu beda meskipun 1300 sama, kesehatan PLN kalian tuh nggak sama. Jadi kalau untuk 2200 saya yakin dan paling aman pasti bisa menggunakan circular saw ini. Kemudian yang kedua, build quality. Oke, untuk produk ini ya, build quality-nya yang pertama saya cek dari handle-nya dulu. Handle-nya ini sekarang udah ada rubbernya, kemudian di depan juga ada handle-nya lagi. Dan untuk knop-knop ini nggak terlalu kasar, tapi ya nggak terlalu smooth banget, tapi lumayan. Kemudian turun ke bawah ada base plate-nya. Untuk base plate sendiri kita tidak bisa terlalu berharap banyak karena tipis, tapi menurut saya dengan harga yang segitu ini worth it. Kemudian ini lagi knob dan sebagainya untuk miringnya cukup oke, dan ini nggak ringkih-ringkih banget. Ini lumayan lebih tebal dari yang dulu kayaknya ya. Kemudian di samping sini ada blade guard. Kalian bisa dengar ya. Ini blade guardnya ada pairnya di sini, dan ini cukup keras. Dan untuk perkabelannya di belakang sini, karena bisa jadi perkabelan itu sering bermasalah kalau misalkan nggak bagus kabelnya. Kalau dari kabelnya ini standar banget. Oke lah ya. Kemudian untuk pisau, sekarang di dalam plastiknya ini ada pisau, ada kunci-kunci. Nah, ada kunci L, hexagon atau Allen key. Nah, ada satu kunci L untuk membuka tutup si pisaunya. Ada fans bawaannya ini yang bisa ditaruh di sini. Ini dibuka dulu.
Jadi masuk melalui sini terus ke sini ya. Nah, ini kalau kita mau potong-potong bisa jadi alat bantu potong. Nah, di depan sini juga ada indikator ya 0 derajat ini kalau kita potong 90 derajat, nanti garisnya di sini ya. Terus ini 45 ada di sini tulisannya. Sementara saya lepas dulu. Kemudian untuk bagian pisaunya, ini ada 24 tip circular saw blade 7/4 inch tadi ya, 185 kali 1,6 mili. Jadi ini tipis 1,6 mili. 24T ini artinya giginya ini ada 24 biji dalam satu putaran. Dan untuk memasangnya, ini caranya begini. Kita buka dulu yang ada di sini. Nah, karena ini hanya menggunakan satu kunci ya. Kemudian di sini kita bisa pencet supaya kalau kita puter nih, di sini dia tidak muter los. Setelah itu tinggal kita pasang pisaunya. Nah, oke Sobat ABS, untuk kesimpulan pada bagian build quality-nya ini menurut saya memang nggak terlalu bagus juga, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Bahkan dibandingkan dengan yang sebelumnya, seri ini yang sebelumnya itu ini jauh lebih bagus ya. Platnya lumayan tebal, kemudian dari handling untuk ininya ya, untuk naik turunnya, penguncinya ini masih menggunakan sistem puter knob yang seperti ini, belum menggunakan yang quick release. Jadi yang tinggal pencet, terus pencet lagi gitu. Ini harus dikunci menggunakan knob seperti ini. Begitupun juga yang ada di depan sini untuk tilting atau untuk 45 derajatnya. Tapi so far nggak ada kendala, nggak ada macet-macet gitu. Dan untuk bagian switch-nya ini switch-nya ini beda dengan yang biasanya ya. Kalau biasanya kan dia itu bisa dipencet tanpa pengaman, terus ini untuk ngunci. Jadi dia bisa nyala terus. Kalau ini sebaliknya, ini nggak bisa dipencet kecuali ini dipencet dulu, baru dia bisa dipencet triggernya. Tapi dia tidak ada sistem lockingnya, jadi kalau mau dinyalain ya harus dipencet terus pakai tangan gini sambil dipegangi. Ini akan lebih bagus kalau misalkan dalam satu sistem itu, jadi bisa dikasih pengaman, tapi bisa di lock juga, itu akan lebih bagus menurut saya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menyalakan, kalian dengarkan, plus saya akan tes juga berapa sih daya angkatan pertamanya gitu ya. Oke Sobat ABS, teman-teman bisa dengar suaranya tadi ya, startnya seperti apa, setelah endingnya seperti apa juga, kasar halusnya mesin kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk angkatan pertama kalau dilihat dari yang ini tadi, itu kelihatan sekitar 1000 dayanya untuk angkatan pertama. Tapi saya yakin kalau misalkan nanti motong atau motong kayu yang lebih keras mungkin akan lebih gede lagi dayanya yang diambil gitu ya. Kemudian kalau teman-teman melihat di sini ada percikan api, itu wajar ya. Jadi bukan karena rusak gitu, karena memang ini adalah mesin dengan carbon brush. Carbon brush itu yang seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada percikan api itu bukan rusak, itu memang sistemnya. Dan kalau misalkan nanti mati, tiba-tiba mesin ini nggak bisa nyala sama sekali setelah beberapa periode pemakaian, itu mungkin carbon brushnya habis. Ini kan dibawakan, kalian ganti aja. Di dalam sini mungkin ya harus dibongkar gitu ya. Oke, sekarang kita tes ke pemotongan papan multiplek dan juga kayu.
Nah sobat, barusan kita sudah melihat bagaimana saya tadi ngetes ini menggunakan papan multiplex 18 mm, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian di papan kayu pinus tadi balokan 4x9, dan yang kedua tadi, yang ketiga, saya menggunakan kayu nangka, lumayan keras juga dan nggak ada kendala sama sekali. Memang kalau menggunakan power kabel seperti ini, power langsung listrik, itu jauh lebih kuat tenaganya dibanding yang menggunakan baterai ya. Jadi memang dari tenaga nggak ada kendala sama sekali. Pada saat pengoperasional, feel-nya biasa aja, nggak ada yang kesusahan apa segala macem. Hanya saja pada saat memulainya, ini fire-nya terlalu keras nih menurut saya. Jadi dan bahannya ini, potongan-potongannya ini ya, sudut-sudut edgingnya ini, hati-hati banget. Ini tangan saya udah kena gores tadi, nggak sengaja, karena memang tajam banget. Dan udah saya amplas tadi, supaya lebih halus gitu ya. Salah satu minusnya itu ya, dari mesin ini. Oke Sobat ABS, sekarang kesimpulannya. Tadi kita sudah membahas mulai dari masalah spesifikasinya, kemudian build quality-nya seperti apa, dan yang terakhir, yang ketiga, kita bahas masalah kesimpulannya, bagaimana masalah harga dengan kualitasnya. Saya udah cek di Tokopedia itu berkisar antara 500 sekian sampai nggak sampai 600 ya, di bawah 600, jadi masih kepala 500. Menurut saya sih, dari pandangan saya ini ya lumayan worth it ya. Dengan harga segitu kalian bisa bikin ini menjadi sebuah table saw, tinggal tambahkan multiplex gitu. Dan kalau dibandingkan dengan masalah spesifikasinya, dengan masalah build quality-nya, itu dia seimbang antara harga dan juga produknya. Jadi bukan harganya itu mahal tapi barangnya jelek, atau sebaliknya barangnya bagus tapi harganya lebih murah, itu enggak. Tapi ini worth it dan seimbang aja. Nah Sobat ABS, itu dia. Semoga review singkat atau quick review ini membantu kalian yang pengen cepet-cepet gitu ya melihat review yang singkat aja lah, gimana sih pendapatnya ABS tentang produk yang satu ini. Ini dia, semoga bermanfaat. Kalian bisa cek langsung Tokopedia, Bukalapak, marketplace kesayangan kalian untuk cek-cek harga barangkali cocok di budget kalian. Semoga videonya membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.